Lisani yafqahu qawli inna rabbi bin nasi laraufur rahim amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan wabah corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita buka halaman 20, hadis ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jemaah sekalian, hadis ke-7 adalah tentang ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sebelum kita mencoba menyampaikan matan dari hadis ini, ya perlu kita ketahui bahwa Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ini adalah mantan seorang pendeta, ya, mantan seorang pendeta yang tertarik dengan ajaran agama Islam, dan dia banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam, karena yang namanya pendeta tentunya dia mengerti tentang Injil, ya. Bahkan di dalam kitab Injil yang asli pun dahulu dikatakan bahwa akan datang nabi dan rasul yang terakhir, ya, yang ciri-cirinya ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dia masuk dalam agama Islam dan menjadi seorang sahabat yang paling rajin tahajudnya. Ya.
ibadahnya begitu luar biasa, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis, hanya 18 hadis saja ya. Dan ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Matan dari hadis ini dikatakan bahwa ad-dinun nasihah. Ad-din itu adalah agama. Agama adalah merupakan nasihat. Ya, apa itu nasihat? Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikatakan bahwa an-nasihah hiya kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang dikatakan nasihat itu adalah kalimat yang berarti mewujudkan kepada kebaikan orang yang dinasihati. Ya, jadi nasihat itu adalah sesuatu yang disampaikan yang mengajak manusia kepada kebaikan. Itu nasihat. Ya, kalau ada orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, kita panggil dia, kemudian kita nasihatin, tentunya untuk merubah perbuatan yang dia lakukan tidak baik itu menjadi lebih baik. Ya, bukan justru dikomporin. Ya, bukan dikomporin. Mumpung miras lagi udah dilegalin, udah beli aja yang banyak. Enggak begitu, itu namanya ngomporin. Ya, beda sama nasihat. Kalau nasihatin orang yang biasa minum minuman keras, kemudian diajak untuk bertobat, melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya meninggalkan minum minuman keras tersebut. Itu namanya nasihat. Dan agama ini adalah merupakan nasihat. Ya, jadi Nabi SAW menjadikan agama ini sebagai bagian dari nasihat. Lalu sahabat bertanya, "Qulna liman?" Buat siapa nasihat itu? Yang pertama lillah, untuk Allah. Yang kedua li kitabihi, terhadap kitab-kitabnya. Yang ketiga wali rasulihi, terhadap rasulnya. Yang keempat wali a'immatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, wa ammatihim, dan juga kaum muslimin pada umumnya. Ya. Jadi bukan artinya kita nasihatin Allah, bukan, tapi yang dikatakan nasihat lillah itu adalah meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Itu merupakan nasihat. Artinya nasihat buat siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini, seperti yang di awal pernah kita bahas, ya, meyakini tentang sifat wajib Allah. Ada berapa? 20. Kemudian sifat mustahil bagi Allah juga ada 20 juga, karena lawannya. Kalau sifat wajib, ya, wujud, lawannya ada, tidak ada. Nah, itu mustahilnya, ya, sifat mustahil. Nah, kemudian satu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan apa yang Allah kehendaki atau meninggalkan. Boleh aja. Allah mau bikin kita mati, boleh. Allah mau bikin kita panjang umur, boleh. Kenapa? Karena itu sifat jaiz buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengimani, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, berarti kita telah mendapatkan nasihat dari agama kita. Ya, jadi yang penting kita mengimani, percaya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa rubah. Tuh, ya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan utusan-utusannya para malaikat, dan menjadikan malaikat itu sebagai rusulan, utusan-utusan, ya, uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, masna 2, ya, kemudian wasulasa juga 3 sayap, waruba dan 4 sayap. Nah, ini menjadi keyakinan kita, ya. Itu yang dikatakan an-nasihatu lillah, mendapatkan nasihat. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
ya. Itu udah kita bahas tuh di bab yang di pasal yang kedua ya. Nah, kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat terhadap kitab Allah, bahwa Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan firman Allah dan mukjizat buat Nabi Muhammad SAW yang menasehati kita untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, jadi pedoman hidup jadi dasar yang kuat. Ya, kalau udah Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, nah kita pakai. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua hadis. Ya, kemudian kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, nah kita baru mengikuti kesepakatan para ulama. Misalnya di Quran, bagaimana hukum khamr, miras? Ya, hukum miras bagaimana? Jelas di dalam Al-Quran hukumnya haram. Bukan 1, 2 dalil, banyak dalilnya. Salah satu dalil Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuh. Jadi miras itu adalah merupakan perbuatan setan, maka jauhkan oleh kalian. Ini larangan yang udah mutlak haram. Jangan pakai dicari-cari. Kalau untuk kas negara boleh, nggak bisa. Ya, itu dari Al-Quran yang udah qat'i. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia berantas, dia robah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu dengan tangannya, berantaslah dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu juga, berantaslah dengan hati. Tetapi orang yang melakukan apa cuma dengan hati saja, itu kata Nabi, adhaful iman yang paling lemah. Ya, banyak masih hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya minum minuman keras. Jadi jangan diambil, ya jangan dicari-cari dalil yang memperbolehkan. Emang saya juga dapat bantahan-bantahan, ya, karena dulu Imam Abu Hanifah, ya, Umar bin Khattab pernah mengambil saham dari hasil minuman keras. Kalau minuman kerasnya jangan diambil, tapi sahamnya boleh. Nah, ya, artinya apa? Selama ada dalam Al-Quran dan hadis, ya yang lain kan nggak berlaku, jangan diikutin. Nah, disinilah ya banyaknya ulama-ulama kita yang mencari pembenaran sekedar untuk ya melegalkan miras. Ya, jadi ya alhamdulillah sih dari NU juga udah nggak setuju, ya dari Muhammadiyah juga nggak setuju. Cuman ya bagaimana, karena sudah ya kalau dilegalitaskan ya makin hancur negara kita. Ya, sebab sumber umul khawais, sumber dari segala kejahatan itu adanya di mana? Di minuman keras. Orang yang tadinya nggak pernah melakukan perzinahan, nggak membunuh, tapi ketika dia sudah minum keras, pasti dia akan melakukan. Ya, ada orang yang diancam. Zaman dulu kan ada orang yang diancam. Yang diancam bukan orang bodoh, ya orang pintar, orang alim. Ketika diancam, kamu tinggal pilih, mau minum minuman keras, mau berzina, atau mau membunuh. Disuruh pilih. Dia pikir yang paling ringan itu adalah minum minuman keras. Kalau zina, udah dosa besar zina, ya. Membunuh dosa besar juga, padahal minum juga dosa besar. Cuma dia berpikir kayaknya lebih ringan minum. Ya. Nah, dia ambil tuh minuman karena dia diancam. Setelah dia minum, apa yang dia lakukan? Dia berzina dulu. Ya, kenapa? Karena nafsu syahwatnya naik. Ya, dalam keadaan mabok, dia di depannya ada perempuan yang lagi telanjang, naik. Ya, dia lakukan perzinahan. Setelah dia berzina, dia sadar, waduh, gue berzina nih, dosa besar. Jangan-jangan ntar kalau dia ngadu, dia bunting, bagaimana nih? Wah, gawat nih, amin, gue bunuh sekalian. Tuh, itu penyebab dari minuman keras akhirnya ngerembet melakukan perzinahan dan juga melakukan pembunuhan. Makanya udah jelas Al-Quran dan hadis itu hukum sumber dari segala sumber hukum yang ada. Ya, 4 mazhab juga mengharamkan kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia memperbolehkan, tapi sahamnya ya tetap minuman kerasnya haram.
saham dari penjualannya itu yang bisa diambil, ya dia kiaskan dulu di zaman Umar bin Khattab seperti itu ya, tapi kita enggak. Nah, artinya apa? Bahwa kita menjadikan kitab Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup buat kita ya, makanya disuruh rajin-rajin baca Quran. Kenapa? Karena iqra'ul Quran ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyaklah membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu di hari kiamat akan datang menjadi penolong kita ya. Kalau kita nggak pernah baca Quran, cuma banyak doang Quran di rumah, nah, nanti Quran yang ada itu akan melaknat kita ya, akan melaknat kita, akan mengutuk kita ya. Nah, ini yang kedua. Jadi menasehati kita untuk meyakini bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan mukjizat buat Nabi ya, bukan sihir, bukan. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah, kami enggak mengajarkan Muhammad itu syi'ir, tidak ya. Wa ma yanbaghi lah, dan itu sesuatu yang enggak pantas. Tetapi yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad adalah merupakan mukjizat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita yakin ini. Dan jadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman hidup kita sehari-hari ya. Banyakin baca Quran. Kenapa? Karena itu membuat hati kita menjadi tenang ya. Tenang hati kita kalau kita banyak baca Quran. Baca Quran, baca sholawat, zikir ya, la ilaha illallah, baca Quran lagi, sholawat lagi, nikmat ya, nikmat. Kalau bulan Ramadan kita bisa sebulan bisa hatam sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kenapa selain bulan Ramadan gak bisa? Setahun kagak hatam-hatam ya. Nah, itulah hebatnya Ramadan. Angin segar ya. Bulan Ramadan itu merupakan angin. Seperti yang saya pernah katakan bahwa iman itu bagaikan layangan. Dia akan naik terbang itu layangan kalau ketiup angin. Nah, begitu iman kita ini akan naik ya, semangat ibadah kalau ada angin segarnya. Angin segarnya apa? Ya, diantaranya pengajian, kemudian peringatan hari-hari besar Islam, ya, kemudian bulan Ramadan itu merupakan angin segar buat kita. Yang dulu kita malas sama ibadah berjamaah, sholat tarawih, ya, apa sholat isya. Nah, begitu bulan Ramadan, alhamdulillah, ya, pulangnya juga agak malaman, dari habis maghrib pada udah datang buka puasa, terpulang balik lagi mau isya. Ini motivasi naiknya iman di bulan Ramadan itu luar biasa ya. Makanya dari sekarang kita mulai latih untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya. Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Nabi ketika datang bulan Rajab selalu berdoa minta biar diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ya. Jadi yang kedua, li kitabihi, nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, dan nasihat terhadap rasulnya. Ya, artinya dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah. Ya, makanya kita yakini sifat wajib bagi Nabi ada berapa ya? 4. Siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Kemudian sifat mustahil bagi Nabi 4 juga, ya, 4 juga. Nah, kemudian 1 sifat jaiz bagi Nabi. Apa? Sifat jaiz bagi Nabi adalah al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Karena Nabi SAW adalah manusia sama seperti kita, jadi sifat-sifat kemanusiaannya ada. Ya, makanya Allah menjadikan Nabi Muhammad min anfusikum. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuh, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya dari jenis kalian sendiri ya, dari jenis manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan setan. Kenapa? Karena apa yang Nabi SAW bawakan, ya, Nabi melakukannya seperti kita manusia, itu adalah merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan buat kita. Ya, Nabi manusia biasa, karena Nabi makan, Nabi minum,
Kemudian Nabi juga tidur, Nabi juga ya menikah, berhubungan, ya bersetubuh dengan istrinya. Ini al-wiqa'ul halal, ya, al-wiqa'ul halal, al-jima' maksudnya ada dalam kitab Riyadhul Badi'ah itu dijelaskan gitu. Jadi kalau Nabi makan ya sama seperti kita makan, Nabi minum ya sama seperti kita minum. Kenapa? Karena itulah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Cuman apa yang Nabi lakukan yang sama seperti kita itu adalah merupakan teladan, merupakan contoh buat kita. Nabi makan, ya kita juga makan, betul. Tapi yang Nabi lakukan itu adalah contoh buat kita. Contoh, misalnya apa? Nabi makan, bagaimana Nabi makan? Nabi makan pertama dari makanan yang halal. Yang kedua, Nabi makan, Nabi mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tambah doanya lagi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Nabi makan enggak kayak kita, raupannya banyak. Enggak. Ya, enggak begini. Nabi makan begini. Disunahkan pakai tangan. Bukan pakai sendok, tapi pakai sendok boleh. Ya, pakai sendok boleh, cuman disunahkan pakai tangan. Oh, kemudian Nabi makan ya nggak boleh diri, harus duduk. Cuman kan sekarang dalam keadaan darurat ketika ada resepsi, undangan-undangan pernikahan, ya bangkunya cuma sedikit, gimana boleh nggak? Boleh, karena dalam keadaan darurat, ya darurat boleh. Tapi apa yang Nabi lakukan dari mulai baca doa sampai Nabi selesai membaca doa lagi, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu merupakan pelajaran buat kita. Jadi yang Nabi lakukan itu, ya, itu pendidikan buat kita semua. Nabi minum, ya, Nabi minum salah satu anfas, 3 tarikan minum. Bismillah, dari Abi Umar Al-Hafiz juga kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita kan enggak, malah ya udah nggak baca Bismillah, mentegak 1 gelas habis. Ada yang habis olahraga 1 botol aqua langsung blok. Boleh nggak? Boleh aja, cuman makruh. Ya, itu pendidikan buat kita. Nabi yang Nabi sukai apa makanan? Nabi yang Nabi sukai adalah al-halwa, makanan yang manis, korma, wal asal, madu. Ya, Nabi senang dengan minum air yang dingin, artinya nggak dingin banget tapi sedang. Dan Nabi wayakrahu ya yashrabu anil ma'il apesah yang panas, tapi nggak suka minum air panas. Ya, tapi kalau standar biasa ya boleh. Itu yang panas. Kenapa? Karena yu'addi ilal ma'idah, merusak pencernaan. Ya, itu jadi merupakan contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi itu dari jenis manusia, dari jenis kita manusia ini untuk apa? Karena semuanya adalah untuk menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Nah, ini perlu kita imani. Ya, jadi kalau nabi diutus dari golongan malaikat gimana kita ngamalinnya? Ya, nabi dari golongan jin nggak kelihatan, gimana ngamalinnya? Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, yang diutus kepada kita min anfusikum, dari jenismu sendiri. Ya, nah kalau istri Nabi Siti Aisyah dan putri Nabi Fatimah bacanya nggak min anfusikum, tapi min anfasikum. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ya, kalau min anfusikum dari jenis kalian sendiri, udah ketahuan Nabi manusia sama seperti kita. Tapi pujian dari istri Nabi Aisyah dan putri Nabi Fatimah min anfasikum, ay min asyrafikum, min afdalikum, manusia yang paling mulia dan manusia yang paling utama. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul yang paling mulia dan paling utama. Itu Aisyah dan putri Nabi Fatimah bacanya seperti itu, ya. Nah, jadi meyakini bahwa apa yang ada pada diri Nabi, nah itu semuanya adalah merupakan teladan buat kita. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri ya Nabi Muhammad itu adalah teladan yang sangat baik. Ya, makan, minum, tidur. Nabi juga tidur. Tapi tidur Nabi nggak kayak kita. Itu bedanya. Itu. Kemudian Nabi juga ya maaf berhubungan dengan istri, ada adab-adabnya. Nah, itu dilakukan dan itu menjadi contoh buat kita semua. Ya, contoh ya. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi terakhir yang membawa syariat agama Islam buat kita semua. Maka Nabi Muhammad menjadikan bahwa agama itu adalah bagian dari nasihat. Nasihat itu adalah bagian dari agama. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin. Dan ya nasihat itu buat siapa? Buat pemimpin-pemimpin muslim. Buat pemimpin-pemimpin muslim. Alhamdulillah pemimpin kita muslim, ada kiainya lagi. Ya, ada kiainya lagi. Nah, ini harus kita taati, harus kita ikutin. Tapi ya, kalau Quran kan dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nggak ada takwati lagi kan? Ya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu harus kita taatin. Nah, kalau Allah dan Rasulnya nggak mungkin melakukan kesalahan, makanya disuruh taatin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu. Ya, Allah dan Rasulnya enggak bakal salah, tapi ada kemungkinan ulil amri itu melakukan kesalahan dan kezaliman. Makanya enggak pakai atimu lagi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, enggak pakai wa ati'u ulil amri. Kenapa? Nah, ketika mereka melakukan kezaliman dan kesalahan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin, tidak boleh taat ya terhadap makhluk siapapun, termasuk dia pemimpinnya, fi maksiatil khaliq, ketika itu adalah perbuatan yang mengandung maksiat, ya, dosa. Jadi jangan taati, jangan ikutin. Kalau legalitas miras ya udah disahkan, ya jangan diikutin. Ya, kalau kita bisa berbuat apa? Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Yang penting kita nasihatin anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai ikut melakukan ya minum-minuman keras. Nah, itu wali a'immatil muslimin. Dan jihad yang paling besar itu adalah sebenarnya kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling besar itu adalah ya mengatakan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Berani gak nih? Ya, berani gak nih kalau kita ngomong yang ada orang baru laporan aja udah diproses. Gimana mau ngomong di depan pemerintah? Nah, kalau keadaannya seperti itu. Makanya kita hanya pasrah. Kita punya Allah. Ya, di dunia dia nggak mendapatkan ya balasan, nggak ada adabnya. Nanti di akhirat Allah akan membalasnya. Semua akan ada balasnya. Kemudian wa ammatihim, dan juga nasihat buat ammatihim, ya umumnya umat Islam. Artinya kita meyakini bahwa umat Islam yang lain adalah saudara-saudara kita. Ya, baik mereka sukunya beda dengan kita, Betawi dengan Madura, mereka sama-sama saudara kita. Dengan Sunda, ya dengan macam-macam suku, itu adalah merupakan keluarga kita. Ada ukhuwah, ya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, ukhuwah. Ya, jadi ada ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan. Ya, ukhuwah kemanusiaan. Kita alhamdulillah ya sebagai umat Islam, walaupun ada ukhuwah Islamiyah, tapi basyariah kemanusiaan kita tonjolkan juga. Artinya apa? Enggak peduli dia agama apa. Kemarin ketika kebanjiran, ada kebakaran dan sebagainya, kita bantu. Kenapa? Itulah bentuk kemanusiaan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di
kampung kita. Mau dia agamanya apa, kayak sukunya apa, basyariahnya tingkatkan. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar negara. Ya, ketika kita bertemu saudara kita di luar negeri, oh dia saudara kita, kenapa? Wataniyah, negara, satu negara dia sama kita. Oh ya, walaupun dia bukan orang Setiabudi, bukan orang karet tengsin, ya, karet pasar, tetapi dia adalah saudara kita, ya, saudara kita. Ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, kemudian yang paling utama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, di mana aja kita ada Muslim bersaudara. Sebab kata Nabi apa? Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak peduli dengan nasib orang Islam yang lainnya. Kita harus peduli, ada saudara-saudara kita yang sakit, kita bantu mereka. Itu kepedulian kita. Ya, kan kita sering ada ikrar tuh. Kalau udah lama ya tak pernah dibaca tuh, harusnya dibaca tuh setiap pagi tuh. Salat subuh kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Itu di Asy-Syafi'iyah dulu. Setiap subuh. Ya, kalau kita sekarang udah jarang dengerin radio ya. Ya, dengan lihat handphone aja udah jadi enggak, radio udah kagak ada. Aset juga udah kagak. Pokoknya udah jarang ada dengerin yang begituan. Padahal masih banyak manfaatnya. Itu Asy-Syafi'iyah setiap hari ya, ada apa tuh di situ, kayaknya ada buku kemarin kecil tuh. Ya, Aqidah Mujmalah. Aqidah Mujmalah itu bagus dibaca. Ya, itu billahi rabba terus wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah. Masyaallah ya. Kita percaya, yakin bi kulli kitabin, dengan kitab yang Allah turunkan, yakin kita. Wa bi kulli rasulin, dan juga rasul yang diutus oleh Allah, kita percaya semuanya. Ya, dan sama-sama para nabi dan rasul itu mereka saling mendukung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada mereka. Wa id akhadha rabbuka mitsaqan nabiyyin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi untuk selalu saling membantu. Artinya ketika ada orang yang menjadi nabi, ada nabi kemudian nabi lagi, ya, la tu'minun nabiyyi wa la tansurunnahu. Ya, kau harus percaya, ikuti, kemudian juga menolong, artinya saling membantu. Nah, itulah tugas para nabi yang Allah tidak bedakan semuanya sama, ya. Jadi wa'ammatihim, dan juga nasihat yang baik buat semua umat Islam, buat kita semua. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Gimana? Kalau muslimin buat orang laki-laki, muslimah buat orang perempuan. Nah, mukminin, mukminat, ya, mukmin laki-laki, mukminat perempuan. Nah, pertanyaannya begini, bedanya muslim sama mukmin gitu, ya. Nah, jadi kalau al-ahya'i minhum al-muslimin wal muslimat, muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Muslim itu adalah isim fa'il dari aslama. Aslama artinya berserah diri. Ya, Islam. Nah, orang yang berserah diri atau orang Islam itu disebut muslim. Ya, muslim itu artinya orang Islam, orang yang berserah diri. Nah, kemudian kalau mukmin itu isim fa'il dari amana yu'minu. Artinya beriman, percaya, yakin. Ya, orangnya disebut mukmin. Ya, kalau laki-laki mukmin, kalau laki-laki muslim, kalau perempuannya tinggal tambahin tak marbutoh. Muslim jadi muslimah. Ya, mukmin jadi mukminah, laki perempuan. Nah, kalau untuk bentuk jamaknya muslimun pakai wawu boleh, muslimin juga boleh, ya, itu jamak muzakkar salim. Nah, kemudian kalau muslimat, nah itu jamak muannas salim, ya, ada alif dan ta. Mukminin, mukminun buat laki-laki,
muslimin, muslimun buat laki-laki, mukminat, muslimat itu buat orang perempuan. Itu buat orang perempuan. Ada lagi silakan. Baik. Jadi sekali lagi bahwa agama itu adalah merupakan nasihat. Ya, nasihat itu harus kita dengar, apalagi yang kelima tadi, ya, wa ammatihim, untuk orang-orang Islam pada umumnya, orang Muslim pada umumnya. Nah, ini kita harus saling mengingatkan, ya, watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam itu ada 6. Ya, nah, ini biar kita menjadi nasihat buat kita. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan orang Islam lainnya, fasallim alaihi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita baca sempurna dapat 30 pahala. Kalau dapat assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum doang 10. Tuh ya. Cuma kita kan kalau ketemu assalamualaikum kita doang kan. Kalau singkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente mau ceramah diledekin ya. Ya orang kita kan begitu iseng ya. Nah, kita masuk rumah, ketok pintu mau masuk rumah juga kan jarang yang pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang. Tadi assalamualaikum itu bukan assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum bodoh. Yang bagus assalamualaikum. Ya gampangin aja ya. Ya ada yang assalamualaikum. Oh, pakai pelamnya hilang. Itu artinya bukan keselamatan, tapi racun. Oh, Nabi pernah tuh. Ketika Nabi sedang jalan bersama Aisyah istrinya, tiba-tiba ada orang kafir emang gedap banget dengan Nabi. Dia nggak ucapin salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi nggak jawab dengan kasar, cuma waalaikumsalam. Nabi dibilang racun kayak Muhammad. Nabi cuma balas waalaikumsalam. Engkau juga racun. Mari kita doang. Aisyah yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keras. Aisyah jawabannya keras. Ya racun engkau, laknat Allah buat orang-orang tukang bohong. Oh, jawabannya keras, kasar. Ya itu ya maklum. Nah kalau Nabi kan contoh yang baik ya, tapi Aisyah juga bukan berarti gak nyontohin yang baik. Dia lakinya digituin, dia ngambung kan gitu. Jadi nah kita juga begitu. Kalau bini kita cuma diam aja, lu bantuin gua, lu bantuin gua gitu, jangan diam aja kan gitu ya. Kita lagi tahu pasal yang ada 6 nih. Nah, terusin jangan nih. Ya, nanggung ya. Nah, kita lagi tahu pasal 5 nih. Wa idza da'aka fajibu, kalau kita diundang datang ya, undang. Nah, undangan yang bagaimana? Nah, undangan yang wajib kita datangi itu adalah undangan pernikahan. Ya, itu wajib tuh. Ada yang mengatakan fardu ain, ada juga mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu adalah lil i'lam, agar diketahui orang banyak. Jadi gak timbul fitnah. Kalau kita diundang kita nggak datang, besok melihat pengantin yang kita diundang nggak datang, dia pegang jalan pegangan tangan, ya tuh anak, ya belum nikah udah pegang tangan, itu yang kemarin nikah, lu sih kagak datang, kan gitu. Nah maka tujuan seperti itu. Nah kalau undangan-undangan yang lain itu dianggap sunnah, ya seperti maulid, undangan-undangan itu hukumnya sunnah, ya sunnah. Nah kalau kita tahu, tidak ada akaf, wa idastan sohaka fansohu. Apabila kau dimintai nasihat, nasihatin. Ada orang datang ke rumah kita, minta nasihatin. Minta doain. Misalnya datang orang, saya tolongin dong, anak punya utang banyak, doain anak. Padahal saya juga utang banyak. Ya, nggak apa-apa doain. Ya, ketika kita mendoakan seseorang kebaikan, itu akan kembali ke kita. Ya, mudah-mudahan anak doain, ya, ente utangnya bisa Allah lunasin. Nah, itu juga ketika dia aminin kembali ke kita. Mudah-mudahan kalau utang kita juga jadi ikut lunas. Tuh. Jadi walaupun kita juga banyak dosanya, ya banyak utangnya, kalau ada orang minta doain nggak apa-apa, orang minta kebaikan kok.
Ya, jangan pakai tarif aja, untuk doain, tapi bagi gue ya dikit ya. Nah, ada komisi. Nastan sohaka fansahu. Ya, kemudian wa idza maridu wa idza atisha fa hamidallah fasyammitu. Apabila ada orang muslim yang bersin, ucapkan alhamdulillah. Yang ngedengar bacanya apa? Yarhamkallah. Kalau perempuan yarhamkillah, ya. Nah, kemudian yang bersin jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Tuh, yang keempat. Yang kelima, wa idza maridu fa'udhu. Apabila ada keluarga kita, saudara kita yang sakit, fa'udhu, tengokin. Ya, biar gak bawa apa-apaan, tengokin, dia senang. Cuma jangan pakai ngomong, udah gak bawa apa-apaan pakai ngomong lagi. Emang kenapa yang ente rasain? Pakai nanya. Nah kalau yang sakit jawab, emang gua rasain apaan? Lu datang kagak bawa apa-apaan. Bawa jeruk kagak, bawa salak kagak, pernah gua rasain. Kalau lu ngomong bisa gua rasain. Jangan pakai nanya dah, ya doain aja udah. Alhamdulillah. Kan dia senang ya. Nah, kalau datang pakai belagu lagi, emang apa sih yang lu rasain? Oh, pakai belagu lagi tadi bilang, wah temen gua sakit begini cepet mati. Nah itu kan namanya doa. Ya. Idza marida fa'hu wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang mati, anterin. Jangan ikut, anterin. Karena beda kalau ikut biar anterin beda. Anterin sampai ke makam, jangan ikut. Fattabi'hu, anterin. Kenapa pahalanya besar? Nyolatin aja dapat 1 kilo kan, 1 gunung emas. Nah kalau kita nyolatin juga, nganterin ke kuburan juga dapat 2 kilo. 2 gunung emas, oh pahalanya masya Allah, ya. Itu yang dikatakan hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.